Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. Yang sama kita hormati, kita cintai segenap sahabat karib, seluruh pengurus daripada karib, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan yang afiah, Allah panjangkan umur dan Allah berikan istiqamah senantiasa di dalam mensyiarkan daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dunia sampai dengan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat Allah kasih sama kita bisa kumpul di tempat yang mulia. Enggak lupa juga ketika kita hadir di majlis taklim dan juga bertepatan di rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita niatin untuk i'tikaf. Maka kita ngedapetin daripada pahala majlis taklim dan kita ngedapetin juga pahala daripada i'tikaf. Nah, mudah-mudahan kita semua daripada niat i'tikaf di dalam masjid. Alhamdulillah, ini pagi menjelang siang, kalau bisa dibilang waktu yang paling berat ya. Apalagi buat pemuda-pemuda hari Minggu, ya Allah. Malam minggunya dia begadang, habis subuh dia tidur, terus jam 10 suruh datang, berat rasanya. Makanya yang hadir nih orang-orang pilihan semuanya nih. Yang hadir benar-benar niat pengen pengen nyari ilmu, niat kepengen dapat daripada amal-amal ibadah di dalam bulan Ramadan, pengen dapat bonus yang lebih. Al-Fakir buka daripada kita punya kajian dengan satu kisah. Ada satu kisah, kalau nggak salah terjadi di perang Khandaq. Di perang Khandaq ada satu orang musyrik, itu namanya Amr bin Abdi Wud. Amr bin Abdi Wud. Ini Amr bin Abdi Wud ini seorang yang gagah. Bahasa kasarnya itu kalau dia berdiri di karpetnya terus ditarik sama 40 orang nggak bakalan jatuh. Kalau kita berdiri di karpet ditarik sama 4 orang udah jatuh ya. Saking kuatnya nih orang. Nah, katanya Amr bin Abdi Wud dibilang kalau aneh dikepung sama 40 orang aneh bakalan mati, tapi ente semua pengecut katanya. Kalau emang berani sama aneh duel 1 lawan 1, diajakin duel. Walhasil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, siapa yang mau nyambut daripada tantangannya Amr bin Abdud? Diam. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada sahabat-sahabat yang lainnya. Akhirnya ada satu pemuda maju. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aneh ya Rasulullah katanya. Aneh yang bakalan hadepin tuh katanya Amr bin Abdud. Rasulullah bilang ini Sayyidina Ali masih muda, bahasa kita ini bukan tandingannya, ini orang kuat. Berharap sahabat-sahabat yang kuat nih mau ngadepin daripada Amr bin Abdud. Tapi ditanya lagi sama Rasulullah, siapa yang mau ngadepin? Semua diam. Sayyidina Ali lagi. Aneh Ali bin Abi Thalib ya Rasulullah. Aneh yang mau ngadepin. Karena melihat kegigihannya Sayyidina Ali, ya udah, sama Rasulullah diizinin, dipakein imamah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat ngadepin daripada Amr bin Abdi Wud. Akhirnya ditanya sama Amr bin Abdi Wud,
ente siapa kata? Katanya ane Ali bin Abi Thalib. Ali putranya Abu Thalib. Kalau bahasa kitanya orang Betawi, abak lu temen gue. Abu Thalib tuh temen nongkrong aneh. Udah dah jangan sama ente katanya. Aneh kagak kepengen ngebunuh ente, bahasa kasarnya. Nah kepengen ngebunuh sahabat anak temennya. Kata Sayyidina Ali apa? Tapi demi Allah katanya aneh pengen bunuh ente. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat tegang ngeliatin. Karena kenapa? Orang Mekah tahu Amr bin Abdul Wud ini seorang yang kuat, yang gagah perkasa, ahli di dalam main pedang. Dihadapi nama Sayyidina Ali pemuda. Walhasil singkat cerita, dengan izin Allah, Allah kalahin tuh seorang yang kuat, yang gagah perkasa di tangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kita buka dengan kisah ini, apa maksudnya, apa maknanya. Sayyidina Ali ini tahu siapa Amr bin Abdul Wud, tahu, tetapi dia punya keinginan yang kuat untuk apa? Ngebela Allah dan Rasul, membela kehormatan Allah dan Rasul. Siapa? Orang tua apa anak muda? Anak muda. Nah, jadi keberhasilan suatu bangsa, terutama daripada agama kita ini di tangan pemuda-pemuda. Nah, makanya nggak boleh pemuda-pemuda ini males. Apalagi kita mau ngedapetin daripada malam 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bohong kalau kagak ada pengorbanan, bohong kalau nggak ada perjuangan. Kalau masih kalah sampai ngantuk, kalau masih kalah sampai yang namanya lemes, masih kalah sampai urusan-urusan cinta dunianya, kita nggak dapetin daripada kenikmatan yang Allah kasih. Ini Sayyidina Ali tahu bakalan urusannya apa? Mati. Peduli apa enggak? Enggak peduli. Itu ketika udah ada pengorbanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita kagak disuruh ngadepin orang yang kayak Amr bin Abdul Wud, enggak. Itu cuma suruh ngalahin ngantuk doang. Itu cuma suruh ngalahin males doang. Betul. Kan kita kalahnya mentu doang. Kita kalahnya mengantuk, ame males, ame apa? Ame demen urusan dunia. Nongkrong ame terawih, pilih mana? Nongkrong, terawih, datangnya setahun sekali, pakai bedalil lagi kebanyakan orang zaman sekarang. Nah, nggak apa-apa, terawih kan hukumnya sunnah ya. Di nongkrong hukumnya apa? Terawih sunnah, tapi kalau masuk bulan Ramadan yang sunnah jadi apa? Jadi wajib. Yang wajib dilipat gandain sama Allah Subhanahu wa taala, kan begitu hitung-hitungan. Nah, jadi jangan ngeremehin perkara sunnah di dalam bulan Ramadan. Dilipat gandain sama Allah menjadi sesuatu yang wajib. Nah, jadi kalau berbicara daripada bulan Ramadan, jangan kita berbicara kemuliaan daripada 1000 bulan ini. Seakan-akan kalau untuk malam kita sholat, seakan-akan kita sholat 1000 bulan. Kalau untuk malam kita tadarusan Quran, seakan-akan kita tadarus Quran 1000 bulan. Kita ngelakuin amal baik di malam tersebut, maka Allah catat daripada ibadah kita itu selama 1000 bulan. Ada kagak kira-kira kita nih seharian gitu 1 kali 24 jam kagak tidur ibadah terus, ada nggak? Nggak ada, nggak dapet. Tapi kalau kita berdiri di malam tersebut, maka Allah catat nih kita seakan-akan beribadah 1000 bulan, 83 tahun lebih. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi. Itu dibilang bukannya sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan 83,3, tapi Allah bilang lebih baik. Jadi amalan yang dilakuin ketika ngedapetin malam Lailatul Qadar, maka itu amalan yang makbul, itu amalan yang diterima sama Allah, dan itu amalan yang bagus di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mempersiapkan daripada hal tersebut bagaimana? Yaitu kemauan kita. Kalau kita punya kemauan yang kuat, kita punya kesungguhan, kepengen nih bulan Ramadan kita menjadikan momen untuk kita ngedekatin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Udah 11 bulan lalai ya, 11 bulan main, 11 bulan nongkrong, 11 bulan macam-macam. Masa nggak ada 1 bulan yang kita persiapin? Kepengen nggak kita ngedapetin lezatnya baca Al-Quran? Kepengen nggak dapetin kelezatan daripada sholat?
kelezatan daripada beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa mereka para aulia ushalihin, orang-orang soleh terdahulu, itu mereka ngabisin malam-malamnya, mereka kagak tidur, mereka banyak sholat, mereka banyak baca Quran, mereka banyak berzikir, meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba kalau kita bilang, kalau kita pikir kagak capek apa? Kita sholat 20 rakaat aja minta yang ekspres ya. Yang 8 juga begitu juga. Yang masih alhamdulillah sholat 8, 20 11, 23 daripada kagak sama sekali. Tapi ketika kita jadi makmum, kita sholat, hati kita kemana? Kadang sering ada nanya di mana tempat. Kalau seumpamanya sholat tarawih paling lama jam berapa sih selesai? Setengah 9, jam 9 paling lama. Mau buru-buru pada mau kemana? Mau nongkrong, mau nonton. Kan udah itu 11 bulan. Udah dari Isya jam 7 lewat sampai setengah 9, berapa lama? 1,5 jam. Paling lama ya Allah 2 jam. Masih kagak hadir juga hati kita. Masih gelisah juga hati kita. Nah ini hati-hati nih yang kayak begini. Kita datang ke masjid, maunya buru-buru apa? Buru-buru selesai. Imamnya lama dikit, kita yang ngomel. Kagak. Besok gua kagak mau sholat sini lagi. Panjangan bacaannya. Itu klasik dari dulu. Begitu terus. Kenapa? Karena kita kagak ada perasaan nikmat. Karena belum ngedapetin daripada kelezatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa melatih daripada dirinya untuk berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadiin satu hal tersebut nikmat. Nah makanya pernah ada satu kisah daripada Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahibul ratib. Beliau kerjaannya tuh ya demennya ibadah. Ada orang kan demen ibadah, ada orang demen maksiat, ada orang demen ibadah. Para aulia ushalihin mereka demennya ibadah. Mereka jadiin ibadah tuh suatu kelezatan. Sampai orang-orang nih, kalau kita ada teman kita dah, teman kita liatin dia sholat mulu, dia puasa mulu, kecuali di hari yang diharamin. Terus dibaca Quran, dia zikir. Ente ngeliatnya begitu, takjub kagak kira-kira? Bingung nggak? Bingung, kok bisa ya masih muda? Nah sama di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas begitu juga. Ini muridnya, sahabatnya ngelihat beliau nih hari-harinya dihabisin buat ibadah, buat dakwah, buat ngajar, buat ibadah, buat sholatnya, buat baca Quran dan lain sebagainya. Sampai ada satu orang ngeberaniin diri nanya sama Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ya Habib antum gak capek apa katanya? Sama Habib Umar nggak dijawab. Kebetulan nanyanya malam waktu itu. Akhirnya Habib Umar dibawa keluar rumah. Dibawa keluar rumah, ada pemuda-pemuda lagi, kalau di sini lagi pada nongkrong main gitar ya kan banyak tuh di kampung-kampung. Nah di sana juga begitu, lagi pada ngobrol, pada lagi ketawa, lagi asyik dengan apa? Dengan minumannya dia, dengan syahing, bukan minuman khamar. Alhasil kumpul itu pemuda-pemuda. Al Habib Umar bilang apa? Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ente ngeliat nggak tuh pemuda-pemuda? Iya Habib. Dia pada ngapain? Kata yang nanya sama Al Habib Umar, oh mereka lagi pada nongkrong. Ngapain mereka nongkrong? Ya mereka ngobrol. Habib Umar tanya, mereka nggak capek katanya? Sampai kapan mereka nongkrong? Ya kadang sampai pagi, sampai menjelang subuh mereka nongkrong. Habib Umar nanya, apa mereka nggak capek? Apa mereka nggak lelah? Enggak katanya. Kenapa mereka nggak lelah kata Habib Umar? Karena dia nikmat, karena dia enak. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, begitu juga aneh. Aneh juga nggak ada lelahnya ketika aneh sholat, ketika aneh baca Quran, ketika aneh zikir dan lain sebagainya. Karena juga saya nikmat. Nah makanya minta sama Allah, ya Allah kasih dong kita kenikmatan dalam sholat. Kalau udah dapat itu, Allah, ya makan aja dah makan. Makan kalau udah enak, dikasihnya sedikit doang nih. Kira-kira nyari lagi kagak? Makalah. Begitu juga ibadah, sholat kita, baca Quran kita, zikir kita. Kalau Allah ditanemin kelezatan di dalam beribadah kepada hambanya, maka itu menjadi satu kenikmatan bagi kita, suatu keberkahan bagi kita. Kenapa? Karena kita nggak bakalan mau lari dari kenikmatan tersebut. Nah, makanya isi daripada malam-malam ini udah udah separuh. Insya Allah ntar kita buka yang ke-15. Jadi udah separuh, udah lewat deh.
masih ada separuh lagi. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dari awal bulan Ramadan sampai hari ini, sampai nanti akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal ibadah kita dan Allah keluarin kita dari bulan Ramadan sebagaimana janjinya Allah. Allah jadiin kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih ada 15 hari lagi yang mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat panjang umur, kita bisa isi malam-malam terakhir. Ini banyak pemburu malam Lailatul Qadar, tapi kadang kayak sang ho'oh kalau kata kita. Jadi dia ngincernya malam ganjil aja, jadi belajar ilmunya separuh-separuh. Kata Nabi kalau malam Lailatul Qadar itu kemungkinannya terjadi malam ganjil. Didatangnya malam ganjil aja, genepnya dia kayak ibadah. Jadi seakan-akan kayak yang paling tahu malam Lailatul Qadar. Ada tuh pemuda-pemuda kadang suka begitu tuh. Ntar kalau udah nih, wah nih hawanya lain nih, kayaknya adem banget, kayaknya nih malam Lailatul Qadar. Besoknya dia kagak salat lagi, besoknya dia kagak baca Quran lagi, besoknya dia kagak ibadah lagi. Ketipu. Kalau orang-orang soleh terdahulu ngasih tahu, mau nggak dapat malam Lailatul Qadar? Gampang, hidupin aja malam-malam dengan taraweh minimal, jangan ditinggalin 30 hari. Di dalam 1 bulan di bulan Ramadan, jangan tinggalin daripada sholat tarawih. Itu ngedapetin daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kita udah masuk daripada setelah buka puasa, kita masuk daripada waktu malam. Kita dicatat orang-orang yang menghidupkan daripada malam di bulan Ramadan. Nah sekarang tarawihnya dulu perhatiin. Adapun yang lainnya itu daripada bab tambahan. Habis tarawih kita pengen baca Quran, terus kita tidur, terus kita bangun, kita jalan ke masjid, iktikaf di masjid. Ini untuk laki-laki, yang perempuan terbaiknya iktikaf di rumah. Perempuan itu iktikaf di rumah, di kamarnya, menyendiri. Kalau laki-laki, ayo jangan kebalik, laki-laki di rumah, perempuannya pada ke masjid. Di zaman sekarang akhir zaman keadaannya kadang suka kayak begitu. Yang laki-lakinya ayo, bahkan apa? Yang punya suami ataupun punya orang tua, ayahnya di 10 terakhir, Nabi SAW beliau mengecangkan daripada ikat pinggang. Beliau benar-benar bersungguh, beliau kagak deketin bininya, udah cukup. Ya kagak, ini kagak mepet terus sama bininya kagak kemana-mana. Ini kalau jomblo-jomblo sih ya udah nasib dah ya kagak. Ya udah di masjid aja, 2 antara pengen dapat malam Lailatul Qadar, emang kagak ada temannya di rumah. Makmurin masjid, dengan i'tikaf, zikir, duduk aja nggak ngapa-ngapain, i'tikaf, apalagi bebacaan, itu dong dapetin daripada pahalanya. Nah makanya malam Lailatul Qadar banyak orang cari. Kenapa? Karena nggak ada yang Allah kasih ini kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Sering Al-Fakir sampaikan. Coba Nabi Nuh umurnya berapa? Nabi Nuh umurnya 1000 tahun lebih, dakwanya 950 tahun. Nabi Musa umurnya berapa? Ratusan tahun. Gitu umat Nabi Muhammad. Mabaina sittin wa sab'in. Umur kita antara 60 sampai 70. Coba sampai 60 tahun nih kita ibadah terus gitu, dari lahir ibadah kagak. Datang akil balik ya kan. Datang kita udah jadi mukhallaf, orang yang terbebani dengan syariat, terus langsung alim gitu, langsung bener sholatnya. Kagak, kan masih ada kesononya dulu ya kayak pemuda-pemuda. Ada yang kagak sholat, ada yang mabok, ada yang main perempuan, ada yang begini. Berapa tahun tuh? Ya Allah, terus kita sholat sehari berapa banyak? Berapa lama? 5 menit udah cakep. 10 menit dah biar kerenan dikit. Ya kagak, 5 waktu 50 menit. Ibadah kita sehari 50 menit. Terus kalau dihitung totalitas ibadah kita umatnya Nabi Muhammad berapa banyak? Sedikit. Bahasa kita nih, kalau istilah kasar, umatnya Nabi Musa rebahan 100 tahun masih menang dia. Apalagi umatnya Nabi Nuh, dia rebahan dah tuh, tidur aja kerjaannya 500 tahun. Terus 500 tahunnya dikejar ibadah, kalah kita. Betul. Tapi Allah sayang sama Rasulullah. Allah sayang sama kita umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikasih bulan spesial untuk umat Rasulullah. Allah kasih 1 malam daripada malam spesial untuk umatnya Rasulullah, buat ngejar ketertinggalan daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. 1 malam ibadahnya 83 tahun, 1 Ramadan.
Kalau 2 Ramadan dapat malam Lailatul Qadar, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 830 sekian tahun, kalah kagak umat sebelum Nabi Muhammad? Kalah. Nah jadi kalau udah dispesialin, udah dikhususin, jangan kabur, jangan lari. Kita ini dikhususin sama Allah, kita diperhatiin banget sama Allah. Jangan kitanya kabur, jangan kita nggak mau. Ada kagak orang yang dikasih penghargaan terus dia kagak mau? Kayaknya nggak ada. Ya maaf kata artis-artis yang di Hollywood ya kagak. Coba ada penghargaan Oscar, pada datang semuanya. Oh, aneh yang menang deh, aneh yang dapat. Ketika dia dapat, dia girang, dia berbahagia. Ini kita dapat penghargaan lebih daripada penghargaan Oscar, lebih daripada penghargaan apapun. Kita dikasih penghargaan sampai Allah. Ayo, bulan Ramadan kesempatan, bulan Ramadan lebur dosa kita, bulan Ramadan kesempatan untuk deketin diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan untuk ente ngedapetin keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, untuk dapat rahmatnya Allah. Buat segala macam yang ada di bulan Ramadan. Luar biasa. Coba jujur aja dah, di luar bulan Ramadan pada sholat witir kagak 11 rakaat? Nggak usah dijawab, kita nanya aja masing-masing. Subhanallah, di bulan Ramadan tarawih 11 rakaat, ada yang 11, ada yang 23. Kuat. Jujur. Kalau di luar bulan Ramadan tiap hari ada bangun tahajud tapi kagak. Nggak usah dijawab. Tapi karena adanya sahur, mau kagak mau, kalau kita kagak sahur kita lemas, kita bangun. Tapi kita kagak tahajud. Tapi Allah kasih kemudahan. Allah kasih kemudahan sama kita. Sahur urusannya apa? Urusan perut kita. Banyak orang yang kagak kuat daripada puasa kalau dia kagak sahur. Mau nggak mau dia harus bangun. Apalagi orang-orang yang belajar daripada ilmu, di dalam sahur ada kebarokahannya. Makanya kita usahain untuk kita makan sahur. Kita kuat kagak sahur, terus kita udah mau tidur aja bangun subuh. Jangan. Walaupun badan kita kuat, tetapi kenapa? Di dalam sahur ada kebarokahannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya bangun. Nah ketika kita bangun, waktunya kapan? Kebanyakan orang bangun jam berapa? Sahur. Nah, ini yang cakep jam 4, ini jam 2 udah sahur. Itu si Mindo namanya ya. 2 kali habis tarawih makan, jam 2 sahur. Itu bukan sahur. Sahur mepetin waktunya sampai subuh. Subhanallah, ajaran Nabi gak ada salahnya. Walhasil intinya apa? Kita dikasih kemudahan. Cuman kadang kita lalai juga. Lalainya kenapa? Ketika kita bangun daripada waktu sahur, malahan kita duduk di depan televisi kita ngadepin makanan kita tanpa kita pergi ke kamar mandi untuk wudu. Ngejalanin sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Dapat. Yang di luar bulan Ramadan mungkin kita susah. Ada pemuda-pemuda bangun masang alarm jam 2 pagi main nonton final champion, nonton final Piala Dunia, kan begitu. Buat bangun alarm, bangun jam 2 ya agak. Buat bener-bener tahajud berat. Insya Allah kita dapetin anugerah, kita bangun sholat malam dan lain sebagainya. Tapi ini di luar Ramadan susah. Tapi di bulan Ramadan mau nggak mau kita dibangunin buat sahur. Nah, pergunakan waktu tersebut. Jadi kalau kita dituntut ataupun kita kepengen berangan-angan nih pahala ataupun amalan yang banyak, jangan dulu Uni Habib ngajarin nggak bener. Enggak, karena kita lihat kapasitas badan kita masing-masing. Jangan istilah asar digenjot langsung deh, kagak. Nggak biasa baca Quran 1 juz 2 juz dia baca terus. Akhirnya apa belenek kalau kata orang Betawi. Lama-lama dia muntah. Nggak kuat. Besokannya diogah baca Quran lagi. Kasih amalan-amalan yang ringan, yang dinikmatin. Nikmatnya apa? Istighfar. Berapa banyak? 100, kerjain. Tapi benar-benar sungguh-sungguh. Udah 100, Anda mau nambah lagi, entar dulu, jangan, udah besok lagi simpan. Makan kan kalau enak kan ditahan kan, kita kan kepengen makan lagi. Sama ibadah juga kalau bisa kayak begitu. Kenapa kagak boleh? Boleh, silakan dengan kapasitas kemampuan daripada kemampuan pribadi kita masing-masing. Ada orang yang bisa baca Quran istilah kasarnya semalaman, dia baca 1 juz 2 juz, ada yang bisa baca 10 juz di dalam satu malam tersebut, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi jangan kita memaksakan, kalau akhirnya nanti kita bakalan tinggalin daripada amalan tersebut.
Lebih baik sedikit yang istiqomah. Kalau kita mau nambah, yang sedikitnya kita istiqomahin. Jangan sampai kita pengen naik kelas tapi pelajaran yang kelas 1 nih kita kagak tahu, ataupun kita udah lupain lagi. Jangan. Kita mau naik sekolah dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 1 belajar tambahan 1 tambah 1. Naik kelas 2 kira-kira yang 1 tambah 1 masih ingat atau kagak? Masih tahu kagak? Masih tahu, masih punya ilmunya. Nah begitu juga kita ibadah. Jangan kita naik kelas di dalam ibadah yang tadinya biasanya istighfar 100 pengen naikin 200. Malahan apa? Malahan kagak jadi gara-gara naikin 200. Perbanyakin amal-amal ibadah, kagak ada daripada ukuran untuk apa? Untuk kita nih harus begini, nggak ada. Jalanin sesuai dengan kemampuan kita. Nah ini Islam luar biasa. Bisa jadi amalan yang kecil mengundang ridhonya Allah. Berapa banyak amalan yang besar terhapus karena dia riya, kagak ngedapetin apa-apa. Hangus di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Orang sholatnya banyak tapi dia pamer, mau ngasih tahu nih, lihatin anak sholatnya banyak nih. Banyak sholatnya, orang muji dia. Tapi dia dapat di sisi Allah? Nggak dapat. Tapi ada satu orang yang dia malu, mau ibadah aja malu. Nggak pantas, banyak dosa, banyak maksiat ya Allah. Tapi Allah ampuni, ane punya salah. Kasih bimbingan ane. Bisa jadi dia yang diterima, bisa jadi dia yang diridhoin. Nah makanya apa? Perhatiin kita punya hati, bersihin kita punya hati di bulan Ramadan ini. Latih hati kita. Makanya bulan Ramadan nggak batal puasanya. Kalau kita ngebohong, batal nggak? Enggak. Puasanya nggak batal. Yang ngebatalin puasa makan, minum, jima itu ngebatalin puasa. Ngebohong nggak batal, ngebatalin pahala puasanya. Puasanya tetap. Dia kagak batal. Nah tapi apa? Cuman ngedapetin lapar sama haus. Itu orang-orang Afrika ya kagak sampai kerontangan. Kalau cuma nahan lapar sama haus dia yang menang. Tujuan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita Ramadan makan halal apa haram? Halal. Ini ada yang makan kagak? Nggak ada. Kita tahan sesuatu yang diperbolehin. Makannya halal, boleh kita makan. Minum halal, tapi subhanallah kita dilatih. Buat apa? Buat kita menahan daripada sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya keluar daripada bulan Ramadan lebih kuat menahan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang boleh aja kita tahan karena Allah, apalagi yang kagak boleh. Itu logika kita ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Jangan keluar dari bulan Ramadan kembali bermaksiat lagi. Sesuatu yang berat. Banyak daripada orang-orang non muslim, saudara-saudara kita daripada yang non muslim, dia pengen nyoba puasa. Dia puasa langsung sehari bilang salut sama orang Islam. Kenapa? Nggak kuat katanya. Itu dia cuma lapar sama aus doang. Seharian dia coba dari pagi sampai maghrib, nggak kuat. Tapi orang Islam dia berpuasa, dia tahan karena siapa? Karena Allah. Allah yang perintahin, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diperintahin, difarduin, diwajibin untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang halal kita nggak mau. Istri kita halal, kita juga nggak mau. Kenapa? Karena Allah yang suruh. Karena Allah yang perintahin sama kita. Nah makanya bawa hikmah Ramadan keluar daripada bulan Ramadan. Jadiin ini tarbiyah di bulan Ramadan untuk membentuk diri kita untuk 11 bulan ke depan. Jadi bekalnya di mana? Bekalnya di bulan Ramadan. Kita dilatih biar kagak ngebohong, jangan ada penyakit-penyakit hati, nggak boleh riya. Lagian juga bingung juga kalau mau Ramadan riya di Ramadan kayaknya kagak ketemu dah ya. Datang temennya, woi ane puasa nih, sama. Kalau puasa sunnah kan mungkin riya ya kagak. Ente minum nih, enggak ane lagi puasa. Nih ane aja kagak dihidangin air nih. Biasanya kalau kajian di sini kan dihidangin air ya kagak. Ini puasa kagak dihidangin. Kenapa? Mau riya di depan orang bulan Ramadan sama-sama muslim. Mau riya apa yang mau diriyain? Hilang tuh insya Allah. Tapi kalau puasa sunnah lain dong. Temennya pada puasa kagak? Enggak. Dia puasa. Temennya pada minum, dikasih minum. Oh maaf, ane puasa. Nah jawab maaf ane puasanya ini gimana nih?
bener-bener emang niat bener-bener puasa, apa dalam hatinya dia ada. Liatin nih, ini puasa nggak kayak ente. Yang tahu siapa? Allah. Kita nggak tahu. Kita temen, cuman husnudzon sama dia. Masya Allah orang baik. Dia berpuasa. Tapi urusan hatinya, urusan dia sama Allah. Tapi bulan Ramadan mau riya sama siapa? Dia mereka lemes. Ini puasa nih, sama ini juga puasa. Emang ente doang. Jadi udah berkurang daripada riya di bulan Ramadan, dikasih sama Allah kemudahan. Ame gitu. Di bulan Ramadan kita berpuasa, kita ditahan amarah kita. Jangan sampai marah. Kenapa? Bisa ngebatalin daripada, ngapusin daripada pahala puasa di bulan Ramadan. Tapi jangan salah kaprah juga nih orang zaman sekarang karena ngajinya separuh-separuh. Gimana bingung jadinya? Ngaji separuh, dia keluar, dia ngomel, dia ke warteg. Lah ini kok buka? Iya, aneh ngaji. Kata guru aneh kalau marah percuma puasa pahala nih cuma dapat lapar rame aus doang. Mau ngapain katanya, mendingan Anda buka. Ada nggak yang gitu? Nggak ada nggak yang gitu? Ada. Coba aja cari. Ada. Jadi dia pikir apa? Percuma. Kan katanya Ustaz, kalau seumpamanya puasa harus nahan amarah, ya kagak? Nah kalau dia marah, cuman dapat lapar rame aus, pahalanya kagak dapat. Mau ngapain nanti capek-capek nungguin maghrib, nungguin buka? Mendingan apa? Ya udah ke warteg buka dari sekarang. Kenapa alasannya? Marah. Nah ini ngajinya yang separuh nih yang bahaya kayak begitu. Tetap wajib jaga daripada puasa. Mau ente emang ada bocoran dari malaikat puasa ente diterima nih hari ada kagak? Kita cuma bisa husnudzon. Andai kata kan kita lagi latihan. Kalau lagi latihan salah boleh apa kagak? Boleh. Marah, istighfar, balik lagi, ya Allah ampunin. Karena ini kita cuma bisa husnudzon doang. Kita bisa berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara kita melakukan naudzubillah min dzalik perbuatan-perbuatan kayak begitu, nggak bisa nahan marah, kita emosi, kita ngebohong dan lain sebagainya, terus dijadiin sebab untuk kita ngebatalin puasa kita. Enggak. Mau sampai kapan kita bisa terdidik? Andai kata, ya naudzubillah min dzalik kita selalu bilang kita jaga, jangan kita ngebohong, jangan kita ghibah, jangan kita namimah, jangan kita ngadu orang, jangan kita ngomongin orang, terutama perempuan-perempuan. Ya kagak, nungguin buka rumpi, nungguin buka dia ngomong, udah rame lah. Kalau mau nungguin buka tuh baca asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada dalilnya kagak? Jangan cerita dalil dah. Dari awal fajar sampai terbitnya matahari ente mau berdoa diterima oleh Allah. Orang yang berpuasa makbul doa daripada orang-orang yang berpuasa. Sampai kapan? Sampai waktu dia berbuka. Waktu dia berbuka. Ketika dia berbuka, ada lagi dikasih waktu spesial sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ini terkadang hal-hal yang kecil kayak begini kita perhatiin. Kalau udah waktunya daripada waktu buka puasa, rebutan remote. TVRI, RCTI, TV One, yang mana duluan azannya kan begitu. Itu dari dulu. Padahal dari pagi udah 5 menit kagak sabar. Udah biarin TV nyala satu, kecilin suaranya, kita kumpul sama keluarga kita. Kita zikir, kita minta ampun sama Allah. Itu syahadat. Terus juga apa? Kita istighfar, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Terus kita minta dua kesaksian kita. Kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita dan kita meminta ampun kepada Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta surganya Allah. Kita ulang-ulang kayak begitu. Sama siapa? Sama keluarga. Antar adzan juga kedengeran. Emang kadang suka merbot masjid, suka curang juga ya kagak. Kalau imsak dia adzannya duluan. Dia udah kenyang nih nungguin subuh kelamaan dia adzan. Giliran maghrib dia kagak dibuka dulu, makan kolak dulu. Kita nungguin aja nih mana nih adzan nih kagak adzan. Itu curang yang berbuat begitu tuh. Makanya ini sering bilangin merbot. Ente kalau azan maghrib minum air putih aja udah korma satu, air putih langsung orang nungguin. Terkadang 10 menit 15 menit baru azan, orang nungguin aja. Nah jadi apa? Televisi nyalain buat patokan azan. Kenapa? Kita disuruh nyegerain daripada buat berbuka puasa.
TV ada, nggak apa-apa. Jangan remote-nya dipencet-pencet, digantiin. Duduk, yang mau baca Quran boleh baca Quran. Yang zikir kayak tadi silahkan. Isi dengan amal-amal yang baik. Nah jadi kalau Allah udah kasih daripada Allah udah kasih daripada pengkabulannya, sekarang kita minta sama Allah masuk ke dalam sorga. Minta kagak Pak deh? Masuk dalam sorga minta nggak? Kali orang sini udah punya kenalan orang dalam. Agak ada yang mau minta sorga lagi. Kita minta sorga. Kita minta pengampunan. Kita minta sorga. Kita minta dijauhin daripada azab api nerakanya Allah. Kita minta kan? Kita minta. Nah ketika kita minta, bagaimana kalau kita dikabulin sama Allah? Ada tandanya. Kita dikabulin apa kagak nih permintaan kita? Ada daripada ciri-cirinya. Kalau kita pengen dimasukin sorga, ada ciri-cirinya di dunia. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya, ya otomatis ada kagak orang yang demennya maksiat, demennya nggak taat sama Allah, terus dia masuk sorga, ada nggak? Nggak ada. Kalau doa kita diterima, kita dicatat orang-orang yang insya Allah dimasukin ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah jaga kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Allah jaga kita, jangan sampai keterjerumus dengan perbuatan ataupun amaliyah orang-orang ahli neraka. Nah, jadi ayo kita lihat badan kita, terus perbaikin. Kalau tiap harinya ziyadatul khair, bertambah daripada kebaikan. Yang kalau Ramadan kemarin mungkin banyak lalainya di dalam kehidupan sampai sekarang. Kita bersungguh-sungguh di Ramadan ini. Keluar di bulan Ramadan, kita punya rapot. Ini kita manusia. Manusia punya rapot terhadap dirinya masing-masing. Ane tahu bagaimana kelakuan ane tahun lalu. Ente orang tahu bagaimana kelakuan ente orang di tahun lalu. Amal-amalan di tahun lalu. Nah, jadi kita lihat. Dan ini introspeksi diri kita itu harus sering kita lakuin. Ketika kita dapetin lebih baik, bukan buat kita menjadi sombong, tetapi kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan nikmatnya kita dibimbing di jalan Shiratal Mustaqim, di jalan yang lurus, jalannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh model puasa di dalam Arafah, dikatakan orang yang berpuasa di dalam di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah, dosanya diampunin sebelum dan sesudahnya. Ini kalau nggak ngaji kan repot. Ane puasa 1 hari, besok 1 tahun ane maksiat. Kenapa perlu diampunin dosa ane? Puasa Arafah menghapuskan dosa yang setahun sebelumnya dan setahun yang sesudahnya. Ini maksudnya apa? Bebas kita maksiat kita. Karena ada jatah kuota buat maksiat selama setahun karena udah dihapusin. Enggak. Ini pemahaman ngaco. Tetapi apa? Setahun dosa depan, 1 tahun dihapusin dosanya. Maksudnya apa? Andai kata kita meninggal setelah daripada puasa Arafah, kita udah dimaafin sama Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ada daripada sedikit kesalahan-kesalahan kita sebab daripada puasa tersebut. Dan juga yang kedua apa? Ketika kita 1 tahun depan dihapusin daripada dosanya, berarti kemungkinan besar Allah jaga kita daripada perbuatan maksiat sehingga kita kagak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata bermaksiat, cepat dia kembalinya. Orang yang rugi itu orang yang kalau dia bermaksiat dia kagak cepat kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada satu orang, nggak tahu pernah dibawain apa kagak di sini. Ada satu orang dia ya kalau bisa dibilang ngeledek. Dia bilang sama ustadz, sama guru, katanya Allah ngadab orang-orang yang maksiat. Ini orang nih, bukannya kita. Katanya orang, aneh maksiat dulu, tapi alhamdulillah, pakai alhamdulillah lagi. Alhamdulillah rumahnya bagus, gede, mobilannya cakep, banyak, hartanya juga banyak. Mana katanya orang yang maksiat sama Allah diadab, tapi hidup aneh, dunianya cakep, anak-anak pinter. Kira-kira kita bisa jawab gak kita? Kalau ada orang yang kayak begitu nanya sama kita kan ngaji melulu nih, ya kan? Kita bisa jawab nggak kira-kira? Bingung juga ya kagak. Tapi jangan ikutan maksiat. Justru kata ulama, kata satu syekh bilang apa? Satu guru bilang apa? Justru nih sekarang ente lagi diadab sama Allah. Berasa kagak adabannya tuh? Dia bilang dia punya
rumah bagus, dia punya mobil bagus banyak, dia punya harta banyak. Kata ulama itu dia lagi diseksa, ente lagi diadab nih katanya. Ada adab ataupun ada teguran dari Allah seperti bencana, itu membuat kita sadar balik, dan itu nggak enak. Tapi ini adab ataupun siksa yang paling dahsyat ketika orang-orang dapetin kayak begini. Kenapa dia ngedapetin seksa nih sekarang dengan kenikmatannya? Dia didapetin seksa karena Allah nggak mau dekat sama dia. Jadi adab yang paling dahsyat ketika Allah nggak mau dekat sama hamba. Kalau masih ditegur sama Allah, Allah sayang sama kita. Sakit, ya Allah, ini banyak dosa, ini banyak maksiat, ampunin ya Allah, kasih kita sembuh. Masih berharap, masih minta sama Allah, masih sadar diri, walaupun sakit kagak enak. Badan kita pada sakit semuanya, tapi kita masih berharap sama Allah, kita masih minta sama Allah. Beda sama orang yang dikasih kenikmatan sama Allah, tapi Allah kagak mau dekat sama dia. Naudzubillah min dzalik. Semakin banyak dia bermaksiat, bahkan dia bangga dengan maksiatnya, semakin berat seksanya nanti di alam akhirat, di negeri akhirat. Nah, jadi minta kedekatan diri. Bulan Ramadan ini bulan kita ngedeketin diri. Apa sih untungnya? Kok jangan ditanya dah. Dekat presiden aja bebas, dekat gubernur aja bebas, ya. Dekat presiden enak, dekat gubernur enak, dekat raja enak, dekat orang yang punya kekuasaan enak. Itu raja di dunia. Wah, bagaimana kalau kita dekat dengan Allah, raja alam semesta, raja di atas raja? Apa yang bakalan kita dapetin? Kita nggak bisa ngebayangin apa yang bakalan kita dapetin ketika kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ngerasain susah. Ketika dia dekat sama Allah, kesusahan berubah menjadi kesenangan. Orang ngerasain sakit, ketika dia dekat kepada Allah, berubah menjadi suatu kesenangan. Kenapa bisa begitu? Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada kagak yang kesabet pedang? Banyak. Ada kagak yang belakangnya sampai kayak landak dipanahin sampai musuh untuk melindungi Rasulullah? Ada. Tapi apa mereka ngerasain sakit? Mereka ngerasain sakit manusiawi, tetapi mereka ngerasain satu sisi berbeda, satu kenikmatan yang Allah berikan di dalam mereka melindungi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang udah dekat kepada Allah, dan terutama contoh yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah disambitin, Rasulullah dihinain, Rasulullah dicaci, Rasulullah dimaki, Rasulullah dilemparin pasir dan lain sebagainya, berbagai macam gangguan, bahkan Rasulullah mau dibunuh. Ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat mungkin kita nggak mampu, tetapi ketika Rasulullah disambitin di Taif, dan itu merupakan yang paling berat sebelum Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, sesuatu yang berat bagi Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad duduk di perkebunan anggur dengan Nabi alaihi salatu wasallam, kalau kita ini sakit, kalau kita ini ngedapetin cobaan, ngeluh. Nabi Muhammad udah paling top cobaannya, tapi karena rasa cinta kepada Allah yang begitu kuat, Nabi Muhammad ngadunya bagaimana? Ya Allah, maafin aneh kelemahan aneh di dalam berdakwah. Coba bayangin loh, malaikat penjaga bukit datangin Nabi Muhammad, ngelihat kelakuan daripada penduduk Taif yang kurang ajar sama Rasulullah. Allah izinin malaikat, kalau Nabi Muhammad mau angkat dua bukit ini untuk nibanin kaum yang ngehinain Nabi Muhammad, yang nyambitin Nabi Muhammad, diizinin sama Allah. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad ngadunya apa? Minta maaf. Kalau kita minta, ya Allah hancurin aja dah tuh. Ya Allah kasih dia begini. Ya Allah kita pengen sembuh, kita pengen. Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena ada kenikmatan hubungan dengan Allah Rabbul Alamin, dan Allah cinta sama Nabi Muhammad, maka apa? Nabi Muhammad ngeluhin kelemahan di dalam berdakwahnya. Aneh ini orang hina, itu Nabi Muhammad ngelakuin. Nah, ketika orang punya kehubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya dianggap kecil. Musibah, bencana, sesuatu hal yang nggak menyenangkan menjadi indah ketika ada hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan ini adalah bulan kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ditanya, Tuhan kita siapa? Insya Allah orang Islam akan jawab, Allah. Tetapi kita punya hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sementara sholat kita kagak tunain dengan hak-haknya. Sementara Al-Quran yang kita baca dengan lisan kita tanpa pemahaman daripada ayat-ayatnya, tanpa ada pengamalan daripada yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Apa kita udah ngerasain daripada hubungan tersebut? Sebagai penutup, Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib hafizahullah, mudah-mudahan Allah berikan sehat, afiat, panjang umur dan mendapatin kita keberkahan dari beliau, amin ya rabbal alamin. Beliau pernah ceramah, beliau pernah cerita, ada satu orang, ini bulan Al-Quran, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan diturunin Al-Quran, bulan kemuliaan, bulan kita berhubungan dengan Al-Quran. Berhubungan dengan Al-Quran, Al-Quran firman Allah, kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Habib, beliau bilang, katanya ada satu orang yang dia dikasih catatan kertas sama bosnya. Dikasih anak buahnya. Catatan kertas ini apa? Kebetulan dia lagi kerja di konstruksi buat ngebangun suatu bangunan. Nah bosnya kasih tahu, ente beli ini, habis itu dikerjain ini. Dikasih sama anak buahnya. Diambil sama anak buahnya itu catatan. Dibaca sama dia. Oh, ini harus beli ini, ini harus beli ini, ini harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Besokannya ketemu sama bosnya. Bosnya tanya, ente udah beli, ente udah kerjain? Kata anak buah, enggak, ane cuma baca doang. Kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, ada perintah dari Allah. Kita baca Quran, ada larangan dari Allah. Kita baca Quran, ada petunjuk, hudalin nas. Kalau kita cuma baca doang, nggak ada bedanya. Kita bakalan dapat marah. Kalau itu orang yang disuruh untuk beli bahan bangunan, untuk ngerjain daripada proyek bangunannya, dia cuma baca, kagak dikerjain, dapat marah dari bosnya. Gimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Banyak hak-hak Allah yang kita kagak tunain. Nah, makanya bulan ini bulan latihan kita. Ayo mulai kita punya kekuatan untuk berpegang di jalan Allah dan Rasulnya. Dan beliau juga bilang, ketika ada WhatsApp ataupun SMS dari teman kita, ataupun dari orang yang kita demen, orang mau ngomong sama kita kagak peduli. Kita asik. Dia diajak ngomong nih, bentar dulu. Senyum. Diajak ngomong lagi, bentar. Ini kehidupan kita nih. Ketika kita ada WhatsApp yang kita anggap penting, kita alihin tuh semuanya. Biar teman kita lagi ngobrol sama kita, sebentar, ini penting nih. Begitu nggak? Begitu keadaan kita. Ini terhadap handphone, terhadap orang yang bakalan mungkin nguntungin kita, yang kita hormatin dia. Wah, bagaimana Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala. Ta'zimin, agungin, hormatin, taruh di atas kepala kita. Jadiin, kita minta sama Allah masuk kita di dalam kehidupan kita Al-Quran dengan pengamalan Al-Quran. Makanya ayo latih diri kita, nggak ada kata terlambat, kagak ada kata sia-sia. Bagi orang yang kepengen berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ingin menempuh jalan Allah dan Rasulnya, maka dengan sangat amat mudah bagi Allah untuk memberi petunjuk terhadap orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik agar senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita sehat yang afiat, Allah panjangin umur kita, begitu juga orang tua kita, para guru-guru kita, kaum muslimin wal muslimat, sehingga memaksimalkan daripada ibadah di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadiin bulan Ramadan ini bulan Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita di bulan Ramadan ini malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik, lebih afdal daripada 1000 bulan, dan mudah-mudahan Allah keluarin kita daripada bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan yang suci ini, dalam keadaan Allah berikan gelar kita orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.